Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 kelas Jumatek yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Market Basket Analysis sebagai optimasi rekomendasi produk Little Talk Coffee. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari pertama ada Ade Firmansyah sebagai CEO, ada saya Kadafir Sanjani sebagai IT Strategi dan IT Planning, ada Farah Tatania sebagai IT Application and Development, ada Ayu Susanti sebagai IT Network dan Infrastruktur, dan ada Ami Widya Astuti sebagai IT Operation. Next. Kepada presentator berikutnya, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Latar belakang mengapa kami mengambil metode market basket analysis dalam proyek akhir kita adalah seperti yang telah kita lihat di layar itu ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa strategi pemasaran ini memainkan peran penting terhadap penjualan suatu toko atau pelaku bisnis gitu. Nah, sehingga hal ini perlu dipahami oleh pemasar ataupun pelaku usaha. Seperti itu. Nah, hadirnya artificial intelligence membantu manusia dalam melakukan kegiatannya. Berbagai bidang telah menggunakan artificial intelligence untuk memudahkan manusia dalam kegiatannya, salah satunya yaitu dalam bidang bisnis gitu. Nah, tujuannya proyek ini adalah membuat paket menu dengan baik terhadap Little Talk Coffee, seperti itu. Nah, menu produk merupakan sarana yang dapat menyampaikan identitas toko atau pelaku bisnis dan meningkatkan keuntungan bila didesain dengan baik. Membuat sebuah paket produk yang menarik dapat meningkatkan pengalaman konsumen dan membantu konsumen memilih pesanan yang memuaskan. Seperti bisa next. Oke, dalam melakukan project ini, kami melakukan menggunakan metode AI Project Cycle gitu ya, di mana pertama ada problem scoping, yang kedua ada data acquisition, kemudian ada data exploration, kemudian modeling, dan yang evaluation, dan yang terakhir yaitu deployment. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problem scoping. Pada problem scoping ini, pengertiannya untuk mengidentifikasi batasan masalah yang ingin diselesaikan, sehingga tujuan atau target menjadi semakin jelas dan lebih terarah, serta akan lebih mudah untuk menemukan solusi. Pada problem scoping ini membahas satu, siapa yang menghadapi dan pemangku masalah. Nah, adapun yang menghadapi masalah dan pemangku kepentingan dari masalah ini adalah Little Talk Coffee. 2, permasalahan dan bagaimana tahu masalahnya. Berdasarkan masalah yang dihadapi, bahwa Little Talk Coffee kurang memiliki strategi dalam menghadapi kompetitor dan kurangnya kemampuan dalam memberikan rekomendasi terbaik pada penjualan. Maka diharapkan sistem rekomendasi menggunakan market basket analysis dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada Little Talk Coffee. Yang ketiga, mengacu pada konteks, situasi, maupun lokasi masalah. Sistem rekomendasi menggunakan metode market basket analysis dapat digunakan untuk perusahaan atau pelaku bisnis yang memiliki permasalahan terkait rekomendasi produk. Yang keempat, mengapa diperlukan pemecahan masalah dan manfaat apa yang didapatkan. Mengacu pada latar belakang, mengapa proyek market basket analysis ini dibuat, dikarenakan Little Talk Coffee memerlukan sebuah rekomendasi yang terbaik bagi produknya. Baik, dari saya cukup sekian untuk penjelasan problem scoping dan dapat dilanjut pada data acquisition. Terima kasih. Data akuisisi serangkaian proses pengukuran, pengumpulan, menghimpun, dan validasi data yang dibutuhkan dalam suatu proyek AI. Data yang kami gunakan dalam proyek ini merupakan data sekunder yang dapat diakses melalui Kaggle. Pada dataset tersebut terdapat 20.507 baris data dan 5 kolom variabel, yaitu transaction, item, data time, period day, and weekday and weekend. Next. Tahap awal coding yaitu mengimport library, ada import pandas, numpy, seaborn, matplotlib. Yang kedua, kita memasukkan data yang dibutuhkan untuk proyek AI melalui Google Colab. Import data yang digunakan memudahkan membaca sebuah file dengan banyak jenis format, dan hasil read data di sebelah kanan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah data exploration. Kegiatan eksplorasi ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam data yang akan digunakan. Pada tahap ini, kita melihat data sebelum membuat asumsi dan mengidentifikasi kesalahan yang jelas, serta lebih memahami pola data, mendeteksi outlier atau peristiwa anomali, dan menemukan hubungan yang menarik di antara variabel. Setelah data diimport, yang dilakukan pada tahap ini adalah mengecek data dari setiap kolom menggunakan tools Pandas. Selanjutnya adalah membersihkan data dan mengecek missing value, zeros, dan nilai non terlebih dahulu. Dapat kita lihat bahwa pada dataset yang kami gunakan pada proyek ini, ternyata tidak ada variabel yang memiliki missing value, zeros, maupun nilai non. Selanjutnya, setelah dipastikan dataset bersih dari missing value, zeros, dan nilai non, maka kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu modeling, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bagian modeling, yaitu adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek, yang mana ini untuk mempermudah pengembangan piranti lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif lengkap. Pada gambar di modeling, ini merupakan menggunakan algoritma a priori. Next. Pada bagian evaluation, ini merupakan tahap selanjutnya, yaitu adalah evaluation, yang mana tahap ini adalah melalui data yang diolah menggunakan market basket analysis atau MBA. Pada gambar pertama, ini merupakan source kode algoritma a priori. Kemudian, setelah kita memasukkan gambar pertama dan memasuki codingannya, maka akan muncul gambar yang kedua. Gambar kedua merupakan hasil rekomendasi terbaik. Next. Selanjutnya yaitu deployment. Deployment ini adalah tahap akhir dari sebuah proyek. Jadi kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan suatu aplikasi atau website. Nah, seperti gambar yang telah kita lihat, itu adalah website landing page utama, di mana terdapat gambar dari Little Talk Coffee itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini ada tampilan hasil rekomendasi produk terbaik. Ini adalah tampilan landing page di mana berisi menu produk, kemudian ada rekomendasi paket yang telah kami teliti. Kemudian di sini ada halaman, di mana halaman ini adalah hasil dari pengerjaan kita atau proses pengerjaan kita, di mana pada halaman ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan market basket analysis, kemudian bagaimana proses-proses yang telah kami lakukan dalam penelitian. Seperti itu. Nah, hasil proyek akhir, seperti yang telah kita lihat pada layar, di sini ada hasil olah data dari algoritma a priori, dan hasil olah data keterangan produk. Nah, di sini adalah hasil dari metode market basket analysis, di mana akan muncul beberapa rekomendasi-rekomendasi produk yang telah kami lakukan. Nah, dari sekian banyak rekomendasi, kami memilih 5 rekomendasi dari rekomendasi terbaik yang muncul. Jadi yang pertama, yaitu paket A, itu dari Coffee and Toast, di mana paket ini baik disediakan saat weekdays pukul 8 hingga pukul 5. Kemudian paket 2 atau paket B gitu ya, yaitu hot chocolate dan cake, di mana paket ini baik disediakan saat weekdays dan juga weekend pada pukul 1 siang hingga pukul 5 sore. Kemudian yang ketiga yaitu paket C, yaitu ada teh dan cake, di mana paket ini baik disediakan saat weekdays pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian yang keempat, yaitu paket D, ada pastry dan juga coffee dan bread, di mana paket ini baik disediakan saat weekdays pukul 8 hingga pukul 5 sore. Dan yang terakhir, yaitu paket E, yaitu
teh, dan juga sandwich, di mana paket ini baik disediakan saat weekdays dan juga weekend pukul 8 hingga pukul 5 sore. Jadi, ini saya akan menjelaskan terkait dengan website yang telah kami buat dari hasil olah data yang kami lakukan. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada tampilan utama, di mana akan menampilkan gambar dari Little Talk Coffee itu sendiri, dan di sini ada judul yang kami lakukan, Market Basket Analysis sebagai optimasi rekomendasi produk Little Talk Coffee. Nah, kemudian di bawahnya, kami menuliskan latar belakang dari pembuatan penelitian ini sendiri, kemudian ada hasil yang telah kami lakukan. Nah, di sini ada tutorial, di mana ketika kita mengklik tombol tutorial ini akan muncul proses-proses yang kami lakukan, dan juga beberapa definisi mengenai market basket analysis, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah definisi dari market basket analysis, di mana ada association rule yang terdiri dari support, confidence, dan juga leave. Nah, kemudian di sini ada explanation. Explanation ini adalah penjelasan dari Google Colab yang telah kami lakukan. Di sini ada data acquisition, kemudian ada data exploration, kemudian ada modeling, evaluation, dan juga deployment. Nah, di sini ketika kita mengklik link ini, maka akan muncul Google Colab yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan pada landing page utama. Setelah di bawahnya latar belakang ini, ada AI Project Cycle, di mana penjelasan-penjelasan singkat mengenai AI Project Cycle yang terdiri dari problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan juga deployment. Seperti itu. Kemudian di sini ada tim project. Tim project terdiri dari anggota-anggota tim, di mana ketika kita mengklik salah satu logo GitHub ini akan muncul GitHub dari anggota. Kemudian ketika kita klik Instagram, maka kita akan muncul Instagram yang dari anggota itu sendiri, kemudian LinkedIn dari anggota itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada alamat, di mana alamat ini menunjukkan letak dari Little Talk Coffee itu sendiri, dan di mana Little Talk Coffee ini berada di Bekasi, Jawa Barat, gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Dan di sini ada tombol Our Work, di mana ini adalah landing page yang berisi menu produk dan juga rekomendasi paket. Nah, ini adalah menu produk yang telah kita buat berdasarkan data-data yang telah kita lakukan, gitu ya. Dan di sini adalah rekomendasi produknya. Ini adalah rekomendasi produk yang telah kita lakukan. Baik, mungkin seperti itu yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.